Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kalian semua viewer-viewerku, baik yang beragama Islam maupun yang beragama Kristen atau ada agama lain atau yang tidak beragama, yang sudah meluangkan waktunya di sini kita diskusi bareng, belajar bareng. Semoga sehat semua sehingga kita bisa melanjutkan diskusi-diskusi kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Oke, kemarin kita sudah berbicara Yesus tidak selalu ada, itu seri kedua, dan sekarang akan kita lanjutkan ke seri kemarin seri ke-1, sekarang seri ke-2. Iya kan deh? Sekarang seri kedua gitu ya. Oke, aku kasih lagi narasi pengantar supaya gampang ya. Aku katakan ya, kenapa sih Allah itu menjadi sosok yang maha tahu ya? Kenapa Allah itu menjadi maha tahu ya? Makanya kan ada biasanya kalau kita ya teman-teman dakwah ini kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman, ketika ada teman yang memuji tentang kebaikannya, tentang keunggulannya, mesti dia bilang begini, kamu lihat bahwa aku ini baik kan karena Allah itu masih menutupi keburukanku. Itu sering sebagai tanda kerendahan hati ya. Artinya apa? Di mata Allah tidak ada yang bisa tersembunyi. Tuh. Walaupun kita sembunyikan seperti apapun ya, manusia lain tidak tahu, tapi Allah itu maha tahu. Tidak ada yang bisa disembunyikan, tidak ada wis ya. Sampai di Al-Quran itu dikatakan daun jatuh aja itu dalam kontrol Allah. Ya. Sekarang bayangkan, kita masih berbicara planet bumi saja, jangan di planet lain. Berapa miliar daun jatuh setiap detiknya itu Allah tahu. Ya. Belum lagi yang ada di galaksi sana ya. Dari mulai Merkurius, Venus, Bumi, Uranus, Neptunus, Pluto, komet, sampai segala tetek bengeknya, belum lagi planet yang belum diketemukan. Itu dalam genggaman pengetahuan Allah. Sekarang jadi pertanyaan, kenapa sih Allah itu kok bisa menjadi maha tahu? Ya jawabnya seperti kemarin. Karena Allah itu mengikat ruang dan waktu. Waktu bumi dia tahu. Waktu matahari dia tahu, waktu bulan dia tahu, waktu Mars dia tahu, waktu Pluto dia tahu, waktu Saturnus dia tahu, waktu Neptunus dia tahu, waktu sembarang waktu dia tahu, maka dia menjadi maha tahu itu. Ya, gitu penjelasannya begitu. Tidak, sepertinya untuk menjelaskan kemahatauan Allah itu tidak ada cara yang lebih simpel, lebih mudah selain teori fisika ruang dan waktu itu ya. Ya nanti di antara teman-teman terjadi perdebatan tentang Allah di atas arsy. Itu ada kemarin ada yang tanya itu bagaimana Gus tentang Allah di atas arsy itu. Apa di sini arsy, di sini air, terus Allah nongkrong gitu, duduk-duduk gitu. Apa begitu? Ya kemarin sudah aku jelaskan sih ya. Dia minta videonya, dia mungkin belum melihat semua videoku. Aku bilang, kalau kamu mau tahu, lihat videoku, judulnya. Ketika aku lupa judulnya, intinya begini, lebih baik engkau tidak usah percaya bahwa Tuhan itu ada.
Kalau engkau ingin mengetahui Tuhan secara objektif, gitu. Kamu ketik itu coba judulnya seperti itu, keluar nanti itu ya. Kenapa? Kita yang terbatas, yang imanen, tidak mungkin bisa tahu yang transenden, yang tidak terbatas. Secara objektif. Objektif itu keseluruhan, tidak mungkin. Kita tahu sebatas apa yang Allah beritahukan ke kita. Itu saja, wes. Itu saja. Tidak bisa kita keluar dari itu karena kita tidak punya kemampuan. Otak itu cerdas, iya, tapi kan tetap aja terbatas. Gitu loh. Ketika kita sudah pada titik batas, kita tidak mampu lagi melampauinya. Kecerdasan kita sebagaimana manusia tetap aja ada batasnya. Oke. Itu introduction pertama. Introduction berikutnya tentang sebuah diksi kiamat, gitu loh. Karena kiamat ini dalam perspektif umum, tidak hanya dalam Islam saja sepertinya, itu disalahartikan, gitu loh ya. Disalahartikan, ya. Sehingga orang-orang memahami hari kiamat itu, meskipun ya benar, cuman tidak begitu gitu loh. Kiamat itu artinya bukan hancurnya bumi dan langit, bukan. Kiamat itu artinya bangkit. Kiamat itu artinya bangkit, gitu loh. Cuman kita, ya, memahami hari akhir, hari hancurnya nanti planet-planet bertemu, tidak. Kiamat itu secara diksi, ya, secara makna, arti kata itu artinya bangkit, gitu loh. Makanya kalau kamu misalkan bisnismu jatuh, terus kamu bangkit lagi, ya itu kamu ngalami kiamat itu. Kebangkitan itu, hari kebangkitan. Gitu. Makanya Al-Quran itu selalu mengatakan itu sa'ah. Ya itu diterjemahkan, tapi ya repot juga. Sa'ah itu, saat itu momen, ya lebih tepatnya. Itu juga bahasa Arabian, diterjemahkan pakai bahasa Arabian. Apa? Kiamat. Coba. Inilah bentuk kemiskinan bahasa kita. Karena kita membuat bahasa itu mengambil dengan menambahi atau meniru dari bahasa firman. Bahasa kita ini bahasa budaya. Bahasa Ibrani itu bahasa budaya, bahasa Arab itu bahasa budaya. Tapi kalau kitab suci itu ditulis dalam bahasa firman. Makanya disebut Al-Quran itu Arabian, Arabiyin atau Arabiyun. Artinya rumpun Arab. Cuman Depak salah menerjemahkan Al-Quran bahasa Arab. Kalau Al-Quran bahasa Arab itu ditulis Al-Quran Aroban. Tapi kan beda antara Arabian dan Aroban. Ada ya nisbah. Beda kan antara Muhammad dan Muhammadiyah. Beda gitu. Ya, lucunya ketika sa'ah itu bahasa Arabian, bahasanya Al-Quran, diterjemahkan pakai bahasa Al-Quran juga, apa? Kiamat. Karena kiamat itu sudah familiar bagi kita, diserap ya dari bahasa firman, diserap menjadi bahasa budaya Arab, diserap dari bahasa Melayu, dan bahasa Melayu ini cikal bakalnya bahasa Indonesia, diserap menjadi bahasa Indonesia, akhirnya menjadi bahasa keseharian kita. Masalahnya dipahami dengan makna yang sudah bergeser. Ya, jadi kalau ada kiamat, wah, wis wedi, ojo wedi, jangan takut, ini belum kiamat, belum hancur, belum apa segalanya. Padahal kiamat itu artinya bangkit, bukan kehancuran. Ya, bangkit dari mana? Ya terserah, narasinya membawa kemana. Kalau kamu bisnis, kamu kiamat, berarti kamu bangkit. Setelah kamu bangkrut, kamu bangun lagi. Itu namanya kebangkitan. Kiamatmu itu. Gitu loh.
Kalau kamu sudah mati, dihidupkan lagi, ya kamu bangkit. Gitu loh. Ya. Oke. Kenapa aku menjelaskan kiamat? Karena aku akan menggunakan kiamat itu menjadi sebuah prasoposisi kita untuk membahas Yesus itu tidak selalu ada. Karena Yesus itu tidak selalu ada, maka Yesus tidak selalu tahu. Gitu loh. Ya, sebentar, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Entek wis, habis. Oke, ya. Semoga kalian paham. Tapi oke lah, aku menjelaskan pakai diksi kiamat aja lah, karena kalian sudah terlanjur memahami kiamat seperti itu, nggak masalah. Tapi setidaknya setelah ini kalian mendapatkan sebuah pemahaman baru. Sebetulnya kiamat itu bukan seperti makna yang kalian pahami selama ini, ya. Mana ini tadi, ya? Yang Allah absolut sudah aku jelaskan. Gini, Yesus tidak selalu ada karena terikat ruang dan waktu. Maka wajar bila tidak menguasai waktu sehingga tidak maha tahu. Jadi Yesus itu tidak menguasai waktu. Karena dia tidak maha hadir, dia tidak selalu ada. Ada saatnya dia tidak ada. Ya. Oke, kita ambil satu. Jadi kita langsung masuk ke ayat ini ya. Untuk menjelaskannya. Analoginya kan sudah aku jelaskan tadi ya. Oke. Satu, kamu buka Injilmu. Itu adalah Matius 21 18 sorry. Matius 21 itu ayatnya ya 18 sampai 19. Aku belum sempat baca keseluruhan, tapi seingatku ini berbicara cerita tentang landscape-nya itu ketika Yesus puasa 40 hari terus lapar gitu ya. Gini. Ya kan lapar kan? Ya wajar, setiap manusia berarti manusia bisa lapar gitu. Oke. Ini baca di Injilmu juga baca. Aku baca dari sini. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Ya. Ini kalau kita baca ayat sebelumnya ini seingatku loh ya, tolong dikoreksi. Ini karena kenapa lapar? Karena puasa. Yesus puasanya dulu syariatnya 40 hari ya, sama seperti Musa. Oke. Di dekat jalan ia melihat pohon ara. Ya. Lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daunnya saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon itu. Oke. Apa narasi kesimpulan yang bisa kita ambil dari narasi ini ya? Apa kira-kira? Yang bisa kita ambil adalah Yesus tidak tahu musim buah ara. Ya. Jadi di sini dia. Yesus tidak tahu ya waktu. Ya wajar karena dia tidak menguasai waktu. Waktu musim arah berbuah. Nih, aku pernah masuk di sana ya, di daerah perkebunan Bondowoso itu ada pohonnya gede itu ya. Pohonnya gede terus buahnya tuh merah-merah gitu, itu burung suka. Orang sana bilang itu di perkebunan sana ya, di dekat Kawah Ijen. Itu mereka bilang pohon ara gitu. Aku juga nggak tahu apa kira-kira arah yang di Bondowoso itu sama dengan arah yang di Palestina ini ya, yang ditemui Yesus, nggak tahu. Tapi yang jelas aku pernah lihat orang bilang itu pohon ara gitu ya. Dari sini
Matius menjelaskan Yesus tidak tahu waktu musim ara berbuah. Tuh. Kenapa? Karena Yesus memang tidak selalu ada. Dia tidak tahu kalau ini sedang musim ara atau tidak, gitu loh. Ya. Yang makanya yang jadi masalah, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Kenapa? Kalau memang Yesus itu berkuasa, dibalik saja. Pohon ara, sekarang kamu berbuah. Kan gitu seharusnya. Ya, Yesus lapar. Ya, kalau dia maha kuasa, ya. Kenapa dia memilih menjadikan pohon ara itu tidak berbuah selamanya? Kenapa tidak dijadikan sebaliknya, ketika itu dia berbuahlah kamu pohon ara, supaya aku bisa makan, supaya nggak lapar. Kenapa tidak begitu? Tapi terlepas dari itu, ya, sesuatu yang aku inginkan, Yesus tidak tahu waktu musim arah berbuah. Karena apa? Kembali lagi, Yesus tidak selalu ada. Ya. Oke. Sekarang kita lihat lagi, ya. Nih. Lihat lagi, ini pertama ya, kedua. Ini Matius berapa ini? 24 36. Ya. Ini kalau kamu baca ayat berikutnya, ya, kamu akan tahu apa yang dimaksud ini. Apa katanya? Tetapi tentang hari dan saat, hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak tahu. Dan anak pun tidak tahu. Hanya Bapa sendiri yang tahu. Apa saat itu? Itulah yang aku bilang tadi, yang kalian menyebutnya kiamat. Yesus mengakui, anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri yang tahu. Ternyata bukan hanya anak, malaikat di sorga pun tidak. Hanya Bapa sendiri yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Yesus itu memanggil Allah dengan kata ganti, dengan domir Bapa. Makanya ada doa, Bapa kami di surga. Tuh. Dan Yesus di sini tahu bahwa dia adalah anak. Korelasinya, bukan Bapa. Nanti ini akan kita gunakan, ayat ini bisa kita gunakan untuk menelisik nubuah kelahiran Yesus, ya. Kita gandeng dengan kitab Yesaya. Oke, ya. Jadi Yesus ngaku, anak pun tidak tahu. Sekarang di Markus 13:12. Markus 13:12. Ya. Tetapi tentang hari atau saat itu, bayangkan, saat kan, menggunakan kata saat. Tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak tahu. Dan anak pun tidak tahu. Hanya Bapa saja. Maksudnya yang tahu itu hanya Bapa saja. Anak itu siapa ya? Kembali di sini. Yesus. Yesus mengatakan dirinya anak, Allah itu Bapaknya. Anak pun tidak tahu. Ya. Sekarang kalau yang sudah tidak maha tahu ini, akibat dari ini kan sebab akibat dari yang tidak selalu ada ini. Lalu akan kalian sebut Allah. Allah tidak tahu hari kiamat. Kan kacau. Gitu loh. Ya. Sekarang kita compare. Ini menjadi 3 ayat, ya. Udah berapa nih? Bentar lagi asar ya. 19 ya. Ini hampir selesai kok. Quran surat Al-A'raf. Ya. Suratnya 7, ya. Nomor ayatnya 187. Ini senada. Ini ya.
Lihat, di sini itu Arabiunnya begini. Aku bacakan Arabiunnya ya. Yas'alunaka anis saati. Saati. Pakai saat. Diterjemahkan saat itu bahasa Arabian. Diterjemahkan oleh Depak pakai bahasa Arabian. Apa? Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat. Jadi bahasa Arabian ya, saat itu Arabian ya, kiamat itu sebetulnya Arabian. Jadi bahasa yang diksi yang sama diterjemahkan dengan diksi yang sama, sama-sama bahasa Arabian. Jadi kan, gimana itu? Itulah bentuk bahwa subhanallah, Allah itu nggak perlu minjem bahasa manusia gitu loh. Makanya aku ketawa saja kalau aku ngobrol sama teman-teman Kristen, aku bilang, kalau Injil itu original, dia ada tentunya dalam bahasa firman, yaitu rumpun Aramaik atau rumpun Ibraniun, gitu kan. Tetapi sementara yang kita tahu, Injil itu ada dalam edisi bahasa Gerika, yaitu bahasanya orang Yunani, atau Latin bahasanya orang Romawi. Lalu teman teguh Kristen bilang, iya Pak, karena saat itu bahasa Yunani itu menjadi bahasa internasional pergaulan. Aku kan jawabnya gampang, berarti kalau begitu, kalau sekarang ada firman turun bahasanya bahasa Inggris dong. Jadi dia kira Allah itu tidak punya bahasa. Dia kira Allah itu perlu bahasa manusia untuk menyampaikan firman-Nya. Ya tidak begitulah. Allah itu justru yang mengajari kita bahasa. Baru dari bahasa firman itu yang aku biasa sebut bahasa firman itu adalah bahasa langit. Nanti aku jelaskan tentang sejarah bahasa ya. Atau kalau kalian nggak namanya, setelah ingin tahu cari di bukunya Perry gitu, Michael Perry atau apa gitu, lupa aku. Ya. Ada di situ sejarah bahasa. Ya, nanti kita bahaslah di situ. Supaya kamu tahu. Jadi kan lucu kalau alasannya karena pada waktu bahasa Yunani bahasa internasional. Dikiranya Allah itu tidak bisa bikin bahasa sehingga dia pinjam bahasa manusia. Tidak. Allah itu punya bahasa langit, bahasa firman. Dan dari sanalah manusia menjiplak dengan cara menambah atau mengurangi, membentuk bahasa budaya. Bahasa firman itu selalu tetap, karena yang namanya firman Allah, kitab suci itu akan menjadi pedoman, maka dia tidak berubah-ubah. Sama aja, 1 meter itu tetap ya segitu, 100 cm, nggak bisa berubah-ubah, karena dia akan menjadi parameter. Nah kalau 1 meter berubah-ubah, sekarang 1 cm, besok 90 cm, besoknya 80 cm, ya bubar. Gitu loh. Itulah makanya bahasa firman itu tetap. Kalau bahasa budaya kan enggak. Contohnya pada waktu aku masih kuliah dulu, galau itu enggak ada. Opo galau itu enggak ngerti. Ya sekarang ada bahasa anak-anak. Oh hatiku lah jadi galau gitu. Ya. Wis lah, kok menjelaskan bahasa nanti kita jelaskan tersendiri itu. Oke, tapi seenggaknya di sini di ayat ini kata kiamat itu diterjemahkan dari kata saati. Kalau di Az-Zukhruf 61 itu begini. Wa innahu li saati. Gitu. Memang kita agak kerepotan menerjemahkan itu. Akhirnya kita dapat sebuah kata yang paling tepat. Itu li saati itu momen. Momen itu momen kui opo yo. Jadi bingung aku. Bukan lintasan waktu yang panjang gitu loh. Kalau lintasan waktu yang panjang itu kan era. Ini sekejap. Momen. Itulah sa'ah itu. Li sa'ati. Ya, kamu buka nanti Az-Zukhruf 41. Yang hu-nya itu kalau aku ke Al-Quran bukan ke Yesus ya. Oke, kembali ke ayat ini ya. Oke lah, aku jelaskan seluruhnya, waktunya sudah mau finish ini. Begini. Mereka menanyakan kepadamu, Kanjeng Nabi Muhammad maksudnya, tentang kiamat yang tadi saati tadi itu ya. Kapan terjadi gitu ya? Maka Allah diperintahkan, kul, katakanlah. Ya.
Apa katanya? Apa yang harus dikatakan? Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada, kalau di sini dia pakai ya, Tuhanku. Ingat, aku sudah jelaskan ya. Kata Tuhan, kembali lagi ke terjemahan ini, kamu harus cek apakah dia Tuhan yang ilah atau Tuhan yang Rob. Ya itu asiknya kita kalau belajar bahasa ya. Oke, tidak ada dalam kurung seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Siapa Dia itu? Ya Allah itu. Berarti klub kan? Matius mengatakan tidak ada yang tahu. Malaikat di surga tidak tahu. Anak pun tidak tahu. Hanya Dia yang tahu. Markus, tidak ada yang tahu. Anak pun tidak tahu. Hanya Dia yang tahu. Al-A'raf mengatakan hanya Dia yang tahu. Tidak ada manusia yang tahu. Jadi ini kesimpulannya ya. Yang tahu kapan hari kiamat itu hanya Dia. Who is Dia? Who is Dia? Itulah Allah yang selalu ada. Kenapa anak tidak tahu? Kenapa Yesus tidak tahu? Karena Yesus tidak selalu ada. Gitu loh. Ya. Campir oleh kesel bapakmu. 36. Enggak, sudah berapa menit? 26 ya. Sudah 26 menit ya. Jadi penjelasanku, kita ada sedikit waktu, kita bikin kesimpulan aja sekarang ya. Kesimpulan dari kita mengkaji ini berseri loh ya. Kalian harus lihat seluruh serinya. Kalau hanya lihat sepotong-sepotong nanti kacau. Sebentar. Belum, nanti kalau adzan kan dengar deh ya. Belum adzan kan. Adzan asar ya. Kurang berapa? 8 menit. Oke, Pak. Sebentar nih Bapak selesaikan. Kesimpulan dari kita mengaji Yohanes berapa ini? 8 ini ya. 8 58 ya. Dan Yohanes plus ini ya. Yohanes 17 57 ya. Ini setelah ya kita tinjau ya. Ini kita tinjau dari ruang dan waktu ya. Ya. Ini kita tinjau dari ruang dan waktu, membawa kita pada satu kesimpulan ya. Itu tadi, Yesus tidak selalu ada. Tidak selalu ada. Konsekuensinya karena Dia tidak selalu ada, maka Dia tidak maha tahu. Tidak maha tahu. Konsekuensinya lagi tidak tahu, maka Yesus nampak deh. Atau agak ke atas tadi. Atau di sinilah kesimpulannya. Di sini Yesus bukan Allah. Nih kesimpulannya. Ya. Oke. Jadi sekarang teman-teman sudah tahu ya, sudah aku jelaskan secara terperinci bahwa Yohanes 8:58, Yohanes 17:5 yang itu ada dalam dimensi ruang dan waktu ya, membawa kita pada sebuah informasi Yesus tidak selalu ada. Dia sehingga tidak maha tahu. Karena tidak maha tahu, maka Yesus bukan Allah. Karena Allah lah yang maha tahu. Oke, itu dulu ya. Capek aku. Semoga kita ketemu di kajian-kajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bila ada salah kata, salah ucap, salah tulis, dan salah-salah semuanya. Ya. Oke, matur nuwun.